menuju ideal Pacitan yang datang, berarti di situ harus ada konsep yang jelas. Membangun Pacitan tanpa konsep yang jelas, tanpa peraturan undang-undang yang jelas sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan dari Prof. Setiono. Pak Dokter Jadwal, ya Pak ya? Ada. Kalau pemimpin tidak berani menanggung risiko, ya tidur aja. Itu yang namanya pemimpin. Makanya saya dengan Mas Roni, kau menanggung risiko lah. Loh, siap. Berarti kan dia berani menanggung risiko. Ini semakin kuat dia untuk mencari bagaimana agar program itu memang berhasil, semakin besar risiko. Harapan kami sebagai NGO tadi itu ada visi misi, ada tentang gapen apa sih Pacitan ke depan sesuai tema yang tercantum dalam malam ini juga. Tapi ini presentasinya lebih besar ke politik seperti itu, kampanye. Tapi nggak apa-apa, dan saya yakin bapak-bapak beliau ini adalah senior-senior kami juga. Dulu kami sebelum dari advokat itu saya seorang wartawan. Pak Yatna itu saya kenal betul, kualitas dan kredibilitasnya luar biasa juga. Tapi malam ini retorikanya juga banyak sekali. Harapan kami bukan hanya sekedar retorika, tapi aplikatif nanti ketika calon yang diusungnya itu adalah bisa goal di Pacitan. Jangan hanya retorika. Itu kami sebagai warga Pacitan, sebagai LSM itu sudah bosan sebenarnya dengan retorika. Boleh tepuk tangan. Leadership. Yang kedua adalah tentang nature resources-nya. Nomor 3 adalah tentang human resources-nya. Pertama adalah tentang leader. Perlu sekali untuk Pacitan ini adalah seorang pemimpin, yang mana pemimpin itu adalah punya berani mengambil sebuah tindakan, berani mengambil sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Pemimpin di sini harusnya adalah seorang pemimpin yang harus bisa membawa perubahan situasi dalam situasi apapun juga. Yang kedua adalah seorang pimpin yang harus bisa menawarkan rencana dalam segala situasi itu ke depan. Tidak hanya sekadar apa adanya begitu. Itu harapan dari kami, dari NGO juga. Yang selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang natural resources-nya itu, tentu di Pacitan ini adalah punya namanya sumber daya laut yang luar biasa. Kemudian ada tambang, ada juga pariwisata. Itulah yang harus dikelola seorang leader, bahwa memimpin sebuah organisasi di Pacitan itu kedepannya bagaimana. Itu harus potensi itu adalah dikemukakan ke depan sebagai plans tadi. Yang ketiga adalah tentang human resources-nya. Pacitan luar biasa, punya namanya tradisi, budaya, punya namanya sumber daya manusianya dari kalangan akademik. Kemudian Pacitan juga punya namanya social culture yang ke Mataraman lah, itu sangat erat hubungannya dengan gotong royong dan sebagainya. Itu ada sebuah potensi yang mana itu adalah aset dari daerah sendiri. Belum lagi tentang sekarang ini banyak merebak UMKM, di mana Pacitan ini sudah mulai merebak UMKM di tingkat masyarakat desa-desa dan sebagainya. Yang terakhir adalah itu semua akan tidak terlepas juga karena pemimpin saat ini nanti harus berani mengambil sikap dan pada zamannya. Saya harap ini adalah sebuah pemimpin muda. Pemimpin muda ini adalah kalau kita gabungan dengan tantangan zaman tentang Industrial Revolution 4.0, itu adalah manusia nanti harus berkompetisi tidak hanya dengan manusia, tapi manusia dengan kompetisi dengan IT. Maka harapan saya adalah kamulah muda di Pacitan bisa memimpin, bisa membuat perubahan yang luar biasa untuk Pacitan tercinta ini. Dasarnya kami, siapapun yang jadi bupati dan wakil bupati di Pacitan tidak masalah. Yang penting satu, benar-benar komitmen pada hatinya sendiri, pada hati nurani sendiri untuk kesejahteraan rakyat. Begitu Mas Riko. Selanjutnya adalah komitmen ini kalau bisa benar-benar diaplikasikan nantinya. Komitmennya bukan hanya dengan konstituen, hanya dengan masyarakat, tapi dengan Tuhan yang masih esa di sana, Mas Riko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa ada kerjasama yang baik, oleh karena itu konsep tadi sampaikan, apakah dalam bentuk RPJM, apakah dalam bentuk RPJP. Insya Allah mungkin RPJP sudah saatnya untuk
untuk menyusun baru, karena RPJP tingkat nasional kalau nggak salah tahun 2020 ini sudah selesai. Maka ke depanlah menjadi tugas kita untuk menyusun RPJP sebagai pijakan setiap kepala daerah untuk menyusun RPJM yang akan datang. Nah, dari RPJM itulah merupakan konsep dasar yang harus disusun secara komitmen bersama-sama, mana yang prioritas. Ada satu prinsip yang disampaikan oleh Mas Roni, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian yang berikut, tidak ada satupun pemimpin atau bupati yang tidak ingin untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya kira ini setuju ini, karena dari masing-masing yang disampaikan tadi, baik yang juga dari partai maupun yang dari Pak Broto dan dari Profesor, semua sama-sama ingin mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu sama yang disampaikan oleh Mas Roni, intinya juga ingin mensejahterakan rakyatnya. Pacitan yang lebih baik, Pacitan yang lebih maju, Pacitan yang lebih bahagia, Pacitan yang lebih sejahtera di 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, tentu kerjasama yang baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat itu sangatlah penting. Satu hal yang lebih penting, nah kira-kira bagaimana mewujudkan ini semua. Jadi ini semua perlu kami sampaikan bahwa Profesor Dr. Haji Sudiono Sastroatmojo MSI itu hanya akan menggunakan kendaraan Partai Demokrat, tidak yang lain. Jadi hanya problemnya kita tidak sampai ke sana sebab kita tidak memiliki isu yang akan kita angkat, yang akan kita sampaikan ke sana. Jadi kalau coba kita punya mandat kita misalnya di bidang pariwisata di mana? Misalnya sektor kelautan di mana? Justru sebenarnya investasi konservasi yang sekarang lagi marak itu menjadi poin penting untuk wilayah Pacitan yang kita anggap sebagai wilayah pariwisata kan. Kawan-kawan HMI menyampaikan tentang bidang-bidang pertanian, pariwisata dan macam-macam. Tetapi jangan lupa, saat ini kita terpecah. Terpecahnya di mana? Ada proses recovery dari berbagai dampak krisis, pemulihan katakanlah. Nah kalau kita bicara pemulihan, maka arahnya juga harus jelas. Kadang-kadang nyuwun sewu, tadi Pak Adam mengatakan APBD satu-satunya yang menjadi poin penting untuk dikelola. Kalau hemat saya tidak sekedar APBD untuk membangun Pacitan ke depan. Saya tekankan lagi, tidak sekedar APBD. Ini pemerintah harus hadir, adakan pelatihan khususnya untuk bidang-bidang yang menjadi potensinya di Kabupaten Pacitan ini. Berikanlah pelatihan dan bantuan, mungkin bentuk alat dan pendampingan yang lebih mendalam. Akhirnya apa yang menjadi berpihak pada rakyat ya kemungkinan, tapi lagi-lagi bahwa bagaimana mencari prioritas dalam suatu APBD. Nah tadi disampaikan oleh HMI, seharusnya pemerintah begini nggak apa-apa. Nah, sehingga identifikasi potensi daerah di mana kita punya pertambangan, punya wisata, ini pasti akan menyinggung terkait masalah bagaimana investor, bagaimana iklim investasi daerah. Silakan kalau mau ada yang protes, ini realita. Identifikasi potensi daerah ini, oke, ada pertambangan tadi, ada pertanian, ada wisata, tapi bagaimana perencanaannya? Apakah itu menjadi skala prioritas daerah? Apakah kemudian setiap tahunnya kebijakan umum anggaran yang dibuat setiap tahun sekali itu mencerminkan dari penyelesaian masalah itu? Ini pertanyaan mendasar, belum pada proses. Hal yang mendasar. Kemudian, tadi Pak Jamuti mengatakan pariwisata penting. Tadi HMI juga ini ekonomi
Ini pertanian, perikanan, kita tadi Mas Danu juga, kita punya laut. Kita mau apa? Bagaimana dengan potensi APBD kita? Tadi Mas Danu sudah mengendingkan bahwa kita adalah PAD, pendapatan asli daerah. Ironis ketika kita bicara rumah sakit. Tadi disebutkan oleh teman-teman HMI adalah target goal, kondisi real di lapangan. Ya kan? Tapi kita sangat jarang kita bermain pada konsep dasar. Yang disampaikan dari pemerintah seharusnya itu adalah proses. Menjadi sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat Pacitan, tentu kami dibingkai dalam sebuah pendidikan politik ini kepada masyarakat. Oleh karena itu, boleh kami katakan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pacitan bagi Nasdem di internal ini sebenarnya sudah selesai. Dan ketika kami menentukan sebuah calon yang nanti akan kami ikutkan dalam kompetisi Pilkada, tentu harapan, program, cita-cita, misi, visi Partai Nasdem ini kami titipkan kepada beliaunya. Gambaran, pemimpin ke depan harus berani mengambil sikap mengelola APBD untuk visioner yang jauh ke depan, bukan sekedar 5 tahun atau 10 tahun atau ini nanti hanya 3 tahun misalkan seperti itu, tapi harus jauh ke depan, harus berani. Itu adalah bupati dan anggota DPRD. Padahal esensinya adalah bahwa pembangunan apapun di Pacitan itu adalah yang pertama adalah membangun komitmen. Itu yang sampai sekarang ini sulitnya minta ampun. Membangun komitmen. Sepele, membangun komitmen. Pemerintah sudah mengajangi dalam Undang-Undang Perencanaan tahun nomor 25 kalau nggak salah. Ada RPJP, ada RPJMD. RPJP itu 25 tahun kalau nggak salah. Dan kita sudah punya. Logika berpikirnya adalah siapapun yang akan menjadi calon bupati harus mengikuti RPJM. Nah tadi disabang oleh HMI, seharusnya pemerintah begini nggak apa-apa. Nah, ini. Sehingga identifikasi potensi daerah, di mana kita punya pertambangan, punya wisata, ini pasti akan menyinggung terkait masalah bagaimana investor, bagaimana iklim investasi daerah. Gambaran, pemimpin ke depan harus berani mengambil sikap mengelola APBD untuk visioner yang jauh ke depan, bukan sekedar 5 tahun atau 10 tahun atau ini nanti hanya 3 tahun misalkan seperti itu, tapi harus jauh ke depan, harus berani mengambil sikap mengelola juga tidak terpisah. Saya tertarik mungkin kondisi ideal yang dimaksud. Saya tidak berangkat dari kondisi saat ini, tapi saya balik dari kondisi ideal yang saya harapkan atau yang kita harapkan, atau lebih pasnya itu yang perwakilan dari rakyat, juga bagaimana rakyat sebagai penerima dari kebijakan-kebijakan yang ada, dan itu juga ada dirasakan kan. Tadi disebutkan oleh teman-teman HMI adalah target goal, kondisi real di lapangan. Ya kan? Tapi kita sangat jarang kita bermain pada konsep dasar. Yang disampaikan dari pemerintah seharusnya itu adalah proses. Usahakan itu. Makanya ketika mohon komitmen, saya katakan tadi lah cukup sulit. Ini nanti juga mungkin perlu ada pembahasan tersendiri. Kemudian kalau kita menanggapi dari teman-teman Pak Jambuti tadi, ada sesuatu yang mendasar dari kita, yaitu adalah sampai hari ini hanya kamuflase saja. Mohon maaf sebelumnya. Silakan kalau mau ada yang protes. Ini realita. Identifikasi potensi daerah ini, oke, ada pertambangan tadi, ada pertanian, ada wisata. Tapi bagaimana perencanaannya? Apakah itu menjadi skala prioritas daerah?
Apakah kemudian setiap tahunnya kebijakan umum anggaran yang dibuat setiap tahun sekali itu mencerminkan dari penyelesaian masalah itu? Ini pertanyaan mendasar, belum pada proses. Hal yang mendasar. Kemudian, tadi Pak Jamuti mengatakan pariwisata penting. Tadi HMI juga ini ekonomi, ini pertanian, perikanan, kita tadi Mas Dano juga kita punya laut. Kita mau apa? Bagaimana dengan potensi APBD kita? Tadi Mas Dano sudah mengendingkan bahwa kita adalah PAD, pendapatan asli daerah. Ironis ketika kita bicara rumah sakit